perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ambarwati, saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya mengikuti KPMDR periode 2 tahun 2021 IAIN Metro. Jadi guys, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang masih dalam lingkup virus corona ya, virus COVID-19. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang mudahnya tubuh kita terhadap tertularnya virus COVID-19. Begitu mudah menyebar, ini yang dilakukan virus corona pada tubuh pasien. Nanti saya akan bagikan posternya juga ya. Jadi virus corona atau disebut juga sebagai SARS-CoV-2 kini sudah menginfeksi lebih dari 156.720% pasien di dunia yang tersebar lebih dari 120 negara. Angka ini didapat hanya dalam waktu kurang dari 100 hari sejak pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Di Indonesia, update terakhir ada 96 pasien virus corona dengan 5 pasien meninggal dan 8 pasien sembuh. Secara umum, gejala yang ditujukan oleh infeksi virus corona diantaranya seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, hingga sakit pernapasan. Lalu apa yang sebenarnya virus ini dilakukan saat berhasil masuk ke tubuh manusia? Kita lanjut. Bagaimana virus ini menginfeksi? Seperti diketahui bersama, virus ini menyebar melalui cairan yang berasal dari tubuh seseorang melalui batuk ataupun bersin. Jadi usahakan kalau sedang batuk ataupun bersin tutup mulut ya. Kalau bisa selalu pakai masker untuk menjaga-jaga supaya tidak tertular dengan yang lain. Cairan yang ada di dalamnya terkandung virus, kemudian terlempar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain apabila tengah dalam posisi berdekatan. Makanya sekarang ini diusahakan untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak supaya virus itu tidak mudah tertular dengan yang lain. Jika tidak, virus akan menempel di benda-benda sekitar yang pernah dilalui oleh penderita, yang kita tidak pernah tahu siapakah mereka, karena orang yang terkena virus itu kan kita tidak tahu, kadang badannya sehat, tapi ternyata orang itu sedang mengalami virus COVID-19. Dari sana, tangan orang yang masih sehat saja dapat menyentuh benda-benda tersebut dan tidak sadar memasukkan virus itu ke dalam tubuh melalui sentuhan yang dibuatnya sendiri dari mulut, hidung, dan mata. Mata juga bisa ya. Kemudian partikel-partikel virus ini kemudian bergerak dengan cepat ke bagian belakang saluran hidung dan membar mukosa di belakang tenggorokan. Kemudian virus ini menempel pada bagian reseptor di sel-sel dan segalanya bermula di sini. Virus corona ini memiliki permukaan berupa protein yang berujung runcing. Bagian runcing ini akan dengan mudah menempel atau mengait pada sel member dan memungkinkan material genetik virus ini masuk ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya, material genetik itu akan membajak metabolisme sel dan menyebabkan sel tersebut tidak berfungsi normal, melainkan malah bekerja memperbanyak virus. Virus itu semakin banyak dan banyak, dari yang terkecil hingga membentuk gumpalan-gumpalan hingga banyak dan banyak. Virus membajak metabolisme sel dan seperti mengatakan, jangan lakukan fungsimu.
Fungsimu sekarang adalah membantuku menjadi berlipat ganda dan membuat virus. Itu merupakan ujar dari dokter spesialis penyakit menular di Nashville, Dr. William Schaeffer, mengilustrasikan apa yang dikerjakan virus dalam tubuh manusia. Selanjutnya, bagaimana sih virus itu menyebabkan masalah pernapasan? Jadi setelah virus itu berlipat ganda, semakin banyak virus itu, maka mereka menyebar dan menginfeksi sel-sel yang ada dalam sekitarnya, dalam tubuh kita ya. Gejalanya dimulai dari bagian belakang tenggorokan. Orang yang terinfeksi akan mengalami sakit tenggorokan dan batuk kering. Nah, itu sangat menyiksa banget ya. Karena kalau udah ngerasain itu harus cepat-cepat diobati gitu. Virus-virus itu kemudian menular dengan sangat cepat ke bagian bawah tubuh hingga mencapai tabung bronkial. Ketika virus telah mencapai paru-paru, membran-membran mukosa jadi terinfeksi ya. Jadi bagian paru-parunya yang diserang oleh virus itu ya. Akibatnya alveoli atau lungscats harus bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsinya, menyuplai oksigen ke darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh dan menghapus karbon dioksida dari darah sehingga dapat dihembuskan keluar. Jika terjadi pembengkakan di sana, itu akan membuat oksigen lebih sulit bergerak melintasi membran mukosa tersebut. Pembengkakan dan gangguan aliran oksigen dapat menyebabkan area di paru-paru penuh dengan cairan seperti nanah dan sel mati. Pada titik itu, infeksi paru-paru yang disebut dengan pneumonia bisa terjadi. Jadi itu yang terjadi pada paru-paru. Tetapi bukan hanya paru-paru. Paru-paru bukan menjadi satu-satunya organ vital yang terganggu akibat virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 tersebut. Dr. Campbell Philip juga menyebut infeksi ini bisa tersebar melalui member mukosa, hidung hingga turun ke rektum atau dubur. Jadi, ketika virus tidak terdeteksi ada di paru-paru, sebenarnya dia mungkin saja sudah menginfeksi sel-sel yang ada di sistem gastrointestinal ya. Ini mengapa terkadang ada pasien infeksi yang menunjukkan gejala diare. Sementara itu, Dr. Schaeffer mengatakan virus corona baru ini bisa masuk ke dalam aliran darah. Ini sudah pernah ditemukan dalam beberapa kasus infeksi yang diteliti olehnya. Virus itu benar-benar akan sampai di organ-organ vital seperti jantung, ginjal, hati, dan bisa menyebabkan kerusakan langsung pada organ tersebut. Jadi virus ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi benar-benar jaga imun, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga olahraganya. Ketika seseorang terinfeksi virus corona ini, sistem kekebalan tubuh akan fokus untuk melawan virus yang ada. Di saat bersamaan, virus itu telah melakukan kerusakan pada organ-organ yang ditempelinya, seperti tadi jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, sumsum, tulang, dan organ hati juga bisa turut terinfeksi sebagaimana disebut Ketua Bidang Penyakit Menular di Providence Regional Medical Center, yaitu Dr. Geordias. Jadi itu yang bisa menyebabkan virus itu menular dalam tubuh kita itu seperti kita berdekatan, tidak menjaga jarak, dan tidak menggunakan masker, baik itu bersentuhan tangan secara langsung. Jadi benar-benar kita menjaga pola diri kita sendiri untuk melawan virus itu agar tidak masuk dalam diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.